Man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Hadis ini sampaikan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya yang mulia, man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang membantu orang yang akan berangkat berjihad, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad. Dan siapa yang membantu keluarga, istri dari para mujahid yang berangkat berjihad, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad. Luar biasa. Maka ini kemudian dijelaskan oleh para ulama mengambil faidah hadis ini, mengatakan bahwa seseorang ketika dia tidak mampu menjalankan atau melakukan suatu kebaikan, ya, seseorang yang tidak mampu melakukan atau melakukan suatu ketaatan, tetapi dia mampu memfasilitasi ketaatan itu, maka dia dihitung mendapatkan pahala. Ya, makanya saya ingin menyampaikan para pendengar, kaum muslimin dan semua anak-anakku semua, saya akan menyampaikan penjelasan yang sangat bagus oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin di halaman 375. Beliau mengatakan di dalam hadisnya, perhatikan baik-baik. Wa yukhadhu min hadza anna kulla man aana syakhsan fi ta'atillah falahu mislu ajrihi. Apa artinya? Wa yukhadhu min hadza anna kulla man a'ana syakhsan fi ta'atillah falahu mislu ajrihi. Maka dari sini diambil kesimpulan, kata beliau, siapa yang membantu seseorang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan ketaatan itu. Paham maksudnya? Siapa yang membantu seseorang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah, dia memberikan sarana, dia memberikan fasilitas kepada orang yang sedang melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ketaatan. Kemudian beliau meneruskan. Mudah-mudahan bisa diperhatikan khususnya para pendengar kaum muslimin. Beliau kemudian melanjutkan perkataannya, fa idza a'anta taliba ilmin fi syira'il kutubi lahu aw ta'minis sakani an nafaqati aw ma ashbaha dhalik fa inna laka ajran ay mislu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'an. Maka kata beliau, ini menunjukkan dari faedah dari hadis yang kita bahas tadi, bahwa siapa yang membantu penuntut ilmu, ya, ini bagi orang yang tidak sedang menuntut ilmu, orang-orang kaya, orang-orang muslim yang kaya, yang tinggal di Singapura, yang tinggal di Kuala Lumpur, yang tinggal di Indonesia, yang mereka kaya, yang mereka tidak mampu menuntut ilmu karena sibuk dengan kerja di dunia, sibuk dengan pekerjaan dunianya, sehingga mereka tidak mampu apa? Tidak mampu menuntut ilmu. Tetapi mereka ingin mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan, fa idza anta talib ilmin, maka begitu juga kalau kamu membantu penuntut ilmu fi syira'il kutubi lahu, misalnya orang muslim, ada orang kaya, dia mau mendapatkan pahalanya orang yang menuntut ilmu, maka dia membeli kitab, membeli buku kepada orang yang menuntut ilmu. Au ta'minis sakan, atau dia membangunkan tempat tinggal. Awin nafaqah, atau dia memberikan nafkah, sedekah, dia bersedekah kepada penuntut ilmu. Aw ma asbadzalik, atau yang semisalnya seperti yang lain, dia membantu kepada orang yang menuntut ilmu, fa innalaka ajran ay mislu ajri min ghairi ay yanqusa min ajri syai'an. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang menuntut ilmu. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan, membantu penuntut ilmu itu pahalanya double. Pertama, dia membantu penuntut ilmu, misalnya membelikan kitab,
misalnya membangunkan asrama, membangunkan fasilitas tempat tinggal, maka pahala pertamanya adalah pahala berinfak. Yang kedua adalah pahala apabila penuntut ilmu ini mengamalkan ilmunya. Karena bantuannya tadi hanya bantu menuntut ilmu. Kemudian penuntut ilmu ini mengamalkan ilmunya. Dia sholat, dia sedekah, dia baca Quran, dia umroh, dia berdakwah. Maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Beliau kemudian meneruskan, nanti saya bahas, saya teruskan dulu semua perkataannya beliau. Beliau kemudian mengatakan juga, wa hakadha aidan law a'anta musalliyan ala tashili. Beliau juga mengatakan begitu juga kalau kamu membantu orang yang akan mengerjakan sholat. Orang kaya itu kalau dia mau mendapatkan pahala lebih dari pahala sholat, maka dia membantu orang yang akan mengerjakan sholat. Muhimmatihi fi salatihi fi makanihi aw wa thiyabihi aw fi wudu'ihi aw fi ayyi syai'in. Misalnya dia membantu dalam perkara kemudahannya untuk sholat, fit tashil, memudahkan dia untuk sholat, atau menyiapkan pakaiannya, atau menyiapkan tempatnya, atau menyiapkan tempat wudhu misalnya, sehingga orang lebih mudah untuk melaksanakan sholat. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala apa? Pahala orang yang sholat. Makanya yang membangun masjid ini, kita bangun dulu masjid ini tahun berapa? Tahun 2000, tahun 2015, tahun 2016 kita bangun masjid ini. Maka orang yang banyak mendapatkan pahala di sini adalah orang yang menyumbangkan hartanya membangun masjid ini. Setiap ada orang yang sholat, maka dia mendapatkan pahala. Belum lagi pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung, maka dia dibangunkan rumah di sorga. Antum tahu namanya sarang burung? Sarang burung itu kenapa Rasulullah memberikan perumpamaan sarang burung? Sarang burung itu artinya sesuatu yang tidak berharga. Seseorang yang menginfakkan hartanya walaupun hanya sebesar sarang burung, artinya sarang burung itu gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya, kurang harganya. Tetapi artinya dia ikut serta dalam membantu kebaikan, maka dia dibangunkan rumah di sorga. Walaupun sangat kecil, mungkin hanya satu sak semen, mungkin hanya satu biji batu misalnya, kemudian terbentuk masjid ini. Makanya beliau membuat kaidah, beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau meneruskan mengatakan fal qaidatu ammah. Fal qaidatu ammah artinya kaidah secara umum. Beliau mengatakan anna man a'ana syakhsan fi ta'ati min ta'atillah kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Beliau mengatakan kaidah secara umum, siapa yang membantu orang lain sehingga orang lain itu mampu melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan ketaatan. Dalilnya yang mana? Dalil yang kita baca tadi, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad. Misalnya dia sudah tua, dia tak mampu berangkat berjihad, dia sudah tidak mampu berlari untuk berperang, dia sudah tidak mampu lagi untuk berkuda, tidak mampu lagi menembak. Berjihad artinya berjihad syar'i, berjihad sesuai dengan tuntunan syariat. Bukan berjihad meledakkan bom di tengah jalan, bukan. Berjihad sesuai tuntunan syariat. Dia tidak mampu berangkat karena mungkin badannya lemah, mungkin fisiknya lemah, tetapi dia punya harta, maka dia memfasilitasi seperti yang dilakukan sahabat Utsman bin Affan. Dia berinfak unta-unta, kuda-kuda plus perlengkapannya, maka dia mendapatkan pahala faqad ghaza. Maka Rasulullah mengatakan dia seperti orang yang berjihad. Man khalafa fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Siapa yang membantu istri-istri para mujahid, misalnya suaminya pergi berperang, kemudian istri-istri ini ya, man khalafa ghazian, istri-istri ini ditinggal oleh suami-suami yang berperang, yang berjihad, maka dibantu, dia membantu istri-istri yang ditinggal, keluarga yang ditinggal, faqad ghaza, dia juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad. Maka anakku semua yang dimuliakan Allah dan pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki harta, kemudian kita ingin harta kita diberkahi dan kita ingin mendapatkan pahala seperti pahalanya seorang penuntut ilmu, maka fasilitasi orang untuk menuntut ilmu. Ya, fasilitasi, dia akan mendapatkan berkah menuntut ilmu. Dia akan mendapatkan kebaikan seperti kebaikannya orang menuntut ilmu. Karena sekarang itu kan tidak semua orang bisa menuntut ilmu. Ada yang kerja dunia, dia nggak bisa menuntut ilmu. Makanya ada kisah yang menarik. Kisah ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di zaman Rasulullah itu ada 2 anak muda. Antum perhatikan ini, di zaman Rasulullah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadiannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang 2 laki-laki, adik kakak gitu. Fakana ahaduhuma ya'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang pertama, dia suka bermajelis ilmu. Dia sibuk bermajelis ilmu. Dia hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana al-akhar yahtarifu. Adapun salah satunya sibuk kerja. Jadi adik kakak ini satu ikut menuntut ilmu, yang satu kerja. Yang kerja ini memfasilitasi yang menuntut ilmu. Fasyaka muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sibuk bekerja ini suatu ketika dia pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bekerja, dia yang menuntut ilmu." Jadi 2 adik kakak, satu ikut menuntut ilmu, yang satu sibuk bekerja untuk memfasilitasi yang menuntut ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'alla yurzaqu bih. Hadis ini kata Imam Nawawi sesuai dengan syaratnya hadis sahihnya Imam Muslim. Hadis ini riwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alla yurzaqu bih. Kata Rasulullah, turzaqu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kamu diberikan rezeki, bisa dapat pekerjaan, bisa berkah hartamu, bisa memfasilitasi saudaramu untuk menuntut ilmu, turzaqu bihi. Karena itu keberkahan dari saudaramu itu, kamu bantu menuntut ilmu. Maka para ulama sampai-sampai mereka membuat judul tentang hadis ini adalah orang itu akan diberkahi hartanya, diberkahi kehidupannya ketika dia mampu memfasilitasi orang lain untuk menuntut ilmu. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebenarnya ingin dimudahkan dalam urusan dunia kita, maka salah satu yang bisa kita tempuh, salah satu yang bisa kita lakukan adalah ketika kita memperhatikan penuntut ilmu. Apalagi kalau penuntut ilmu itu miskin, double pahala kita. Apalagi kalau penuntut ilmu itu adalah penghafal Quran, double pahala kita. Apalagi kalau penuntut ilmu itu adalah orang yatim, double pahala kita. Apalagi kalau penuntut ilmu itu di atas sunnah, di atas pemahaman saleh, di atas pemahaman baik, yang setiap amalnya diterima oleh Allah, maka tentunya itu nilai plus untuk kita. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sesungguhnya Allah, aunullah, bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka al-abdu fi auni akhihi. Ketika seseorang itu akan membantu saudaranya, Allah akan membantu seorang hamba ketika seorang hamba itu mau membantu saudaranya, terkhusus di dalam perkara talabul ilmi. Makanya kalau antum lihat hadis yang saya baca ini, bantuan Allah itu senantiasa diberikan kepada seorang hamba apabila hamba itu selalu membantu saudaranya. Antum kalau teruskan hadis ini, terusan hadis ini yang sering kalian hafal, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa, saudaraku yang muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, para penuntut ilmu, para muhsinin, para orang kaya, ambil bagian ini. Kalau Anda tidak mampu menuntut ilmu, maka keluarkan harta Anda untuk seorang penuntut ilmu. Maka Anda akan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Jika seseorang kaya, dia tidak mampu melakukan ketaatan yang sempurna, maka dia fasilitasi orang. Misalnya ada orang kaya, dia ingin mendapatkan pahala seperti pahalanya seorang ustadz, maka dia gaji ustadz itu. Kalau ada orang kaya, dia mau mendapatkan pahala seorang muallimul khair, seorang yang mengajarkan kebaikan, maka dia memfasilitasi orang yang mengajarkan kebaikan. Dia belikan kendaraan, dia belikan motor, dia belikan rumah, supaya dia sibuk mengajarkan ilmu. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkan ilmu. Maka anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta kita, yang harta kita sedekahkan pada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi melalui pengajian ini saya pimpinan Pondok Pesantren Darus Silmi Bintan mengajak kepada kaum muslimin, muhsinin, mari kita bersama-sama memperhatikan orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama. Karena orang yang menuntut ilmu agama adalah orang yang sedang melakukan kebaikan. Sampai-sampai Imam Syafi'i beliau mengatakan, saya lebih cinta kepada menuntut ilmu daripada salat sunnah. Karena orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya ke surga. Orang yang menuntut ilmu, dia bisa mengetahui perkara halal dan perkara
perkara haram. Orang yang menuntut ilmu, dia bisa tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Seorang penuntut ilmu, dia tahu jalan kebaikan dan jalan keselamatan dan jalan keburukan. Dan betapa indah ketika harta kita nafkahkan kepada orang yang menuntut ilmu, sehingga kemudian harta kita terhitung sebagai harta yang mendapatkan pahala seperti pahalanya penuntut ilmu. Maka orang-orang kaya itu gampang sebenarnya ketika dia mau mencari pahala. Maka cukup dia nafkahkan hartanya kepada orang yang sedang menuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya seorang yang penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ini menggugah motivasi kita untuk kita menginfakkan harta kita. Karena dengan harta yang kita infakkan, maka kita terhalang dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bisyikki tamratin, dalam riwayat Imam Muslim. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun hanya sekedar berinfak separuh biji kurma. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita infakkan di pondok pesantren ini akan menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir. Umur kita boleh pendek, tapi amal kita yang panjang. Umur kita boleh 50 tahun, boleh 40 tahun, boleh 60 tahun, tetapi pahala kita senantiasa mengalir apa-apa yang kita tinggalkan dari amal-amal jariah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, saat ini saya sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darus Silmi Bintan, yang mana didirikan di tahun 2014 dan saat ini sudah berumur sekitar 5 atau 6 tahun dan alhamdulillah sangat mengalami peningkatan yang sangat baik. Nampak dari jumlah siswa yang sekolah di sini. Alhamdulillah, jumlah santri yang sekolah saat ini sejak didirikan sampai tahun ini sudah berjumlah sekitar 350 orang, dan siswa baru yang masuk di tahun ini berjumlah 150 orang. Maka tentunya siswa yang akan masuk setelah Ramadan di tahun 2020 ini adalah sekitar 450 atau mencapai 500 anak yang akan tinggal di pondok pesantren ini. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, melalui video ini saya meminta kepada seluruh kaum muslimin bahwa dengan bertambahnya jumlah santri, bertambahnya jumlah siswa yang sekolah di pondok pesantren ini yang mencapai sekitar 500 orang, maka tentunya fasilitas yang harus kita siapkan, asrama dan ruang kelas yang kita harus siapkan tentunya harus mencukupi dengan jumlah siswa yang kita terima. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya sekarang berada di depan ruang kelas 2 lantai yang saat ini sedang proses pembangunan. Lantai pertama kita sudah selesaikan dengan 6 jumlah ruang kelas dan sudah difungsikan sebagai ruang kelas sejak 2 tahun yang lalu. Dan pada tahun ini beberapa siswa kita belajar di masjid, dan untuk siswa baru tentunya belum ada ruangan yang bisa mereka tempati. Oleh karena itu di bulan ini, yaitu bulan April dan bulan Mei, tentunya kami akan berusaha untuk dapat menyelesaikan pembangunan ruang kelas yang nampak dari kita adalah lantai 2 yang berhenti di tengah jalan, yang masih sisa 2 ruang kelas di sebelah kanan, dan yang sudah terbangun ini pun tidak bisa dilanjutkan, yaitu sisa pemasangan jendela, pintu, dan finishing tentunya dengan keramik juga, plafon juga belum bisa kita lanjutkan disebabkan karena belum adanya biaya. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin muhsinin, marilah kita sama-sama untuk mengambil amal jariah dan kesempatan istimewa ini dengan bersama-sama menginfakkan harta terbaik kita untuk para penghafal Al-Quran. Insya Allah amal jariah ini akan senantiasa mengalir bersamaan dengan anak-anak kita yang semuanya belajar di sini, belajar ilmu agama, belajar menghafal hadis Nabi, dan tentunya mereka lulus dari sini ditargetkan, diharuskan untuk dapat menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh muhsinin, kaum muslimin untuk bersama-sama membangun rumah di sorga, bersama-sama membangun amal jariah dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pondok pesantren Darus Silmi Bintan di Kepulauan Riau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون